Dulur permainan aku jago kan warung Vio aku Cak Supri. Aku ning Jini. Nah, iki suasananya sakjane meh udan tapi aku nggak apa lah. Terus kepanasan neng ya, aku pengen ke hujan-hujan boleh nggak? Nggak boleh, nanti sakit. Loro, flu, pilek. Ya, nah kita lagi ya di daerah sekitar Kantor. ini sebenarnya. Tapi ini menarik loh, Cak. Belakang itu gedung Capitol, gedung Kongres Amerika Serikat, terus ada museum banyak. Nah, ngomong-ngomong di Amerika Serikat ini sekarang lagi hangat-hangatnya isu soal penghapusan utang untuk mahasiswa. Loh, negara sugih kok sing jenenge mahasiswane akeh ngutang, tak pikir iki negarane sugih, wonge gak sugih. Oh, ngono ya. Ya apa? Jadi negara Amerika itu emang aneh ya. Mungkin satu-satunya negara sing sugih nek donya iku sing kuliahnya kabeh kudu bayar. Masuk negeri, sementara nek Jerman, nek negara Eropa iku, nek sampean iku sekolah negeri iku gratis iku ning Jerman. Iya, memang walaupun di sini pajaknya itu lumayan tinggi ya, Cak ya, sekitar 30%-an gitu ya. Eropa luwe anak 50% barang makanya gratis barang-barang. Gratis ngono. Amerika untuk sekolah atau kuliah pendidikan tinggi itu tanggungannya warga masing-masing gitu. Nek wong sugih sing nemu ra iso oleh ra utang. Nah, sekarang itu ada penghapusan dari utang itu antara 10 hingga 20.000. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Macam-macam. Nah, mau ditonton dulu ceritanya ya apa. Sekar Novika, dokter di Duke University Hospital, menyambut gembira proposal penghapusan utang uang kuliah yang disampaikan pemerintah Presiden Joe Biden. I'm definitely excited. I am very thankful that we are having a little bit of forgiveness, but considering the amount of debt that I am in, 10,000 barely puts a dent into my debt. Sekar berutang sekitar $230.000 atau sekitar 3,5 miliar rupiah untuk pendidikan kedokterannya. Skema pengurangan utang uang kuliah Biden akan diberikan antara 10 hingga 20.000 dolar untuk individu dengan penghasilan kurang dari $125.000 per tahun, yang menurut kajian Pew Research Center termasuk kelompok menengah ke bawah. Meski dokter adalah salah satu profesi dengan bayaran tertinggi di Amerika, Novika yang bekerja sebagai dokter residensi masih memungkinkan untuk memperoleh keringanan utang. Yeah, I have been very frustrated about that mindset and thinking, oh, eventually you guys are going to make enough money so you shouldn't even have to worry about it. Because it is truly a big burden for us right now. Like I said, we make around $60,000. Rent is going up nowadays. You're paying at minimum $1,500 to $2,000 a month on top of your car payments and insurance payments, and it's really hard to be able to allocate a good amount of money to go towards your debt. Sementara Naftali, seorang kontraktor penerjemah yang punya utang uang kuliah $31.000, tidak memperoleh keringanan karena berpenghasilan lebih dari $125.000 per tahunnya. Nggak ada yang maksa saya untuk ngambil hutang untuk pendidikan. Saya hitung-hitung dengan nanti penghasilan saya, kalau misalnya saya sudah punya S1, lalu kerjaan saya kira-kira bayarannya berapa, lalu saya pikir, wah bisalah ini balik modal. Jejak pendapat Morning Consult dan Politico menunjukkan 48% warga AS setuju dengan keringanan utang uang kuliah, sementara 43% lainnya menolak keringanan utang. Secara umum di Amerika, uang kuliah bergantung pada pengelola universitas dan juga lokasinya. Menurut educationdata.org, rata-rata uang kuliah tiap tahun di universitas negeri di tempat tinggal asal mahasiswa atau yang biasa disebut dengan in-state adalah $9.400, universitas negeri di luar tempat tinggal asal mahasiswa atau out of state $27.000, sementara di universitas swasta sekitar $37.000 per tahunnya. Dibandingkan 10 tahun yang lalu, warga Amerika kini melihat gelar dari universitas semakin penting untuk mencari pekerjaan dan biaya kuliah juga ditanggung oleh pemerintah, menurut dosen sosiologi. And they believe that every American should be able to participate in the American dream, and every American should be able to go to college without concerns about finances. Sementara survei radio NPR bersama Ipsos menyebutkan apapun opini warga soal pengampunan utang kuliah, tingginya biaya perguruan tinggi menjadi akar permasalahan yang mestinya menjadi fokus pemerintah federal. Gitu, yang diuntungkan adalah universitas-universitas penyedia edukasinya ini, karena mereka yang dari awal mereka men-charge-nya begitu tinggi. Data Biro Statistik Ketenagakerjaan AS menunjukkan dalam 10 tahun terakhir, biaya pendidikan tinggi mengalami peningkatan paling cepat dengan rata-rata kenaikan 6,8% per tahunnya. Dari Alexandria, Virginia Gunawan dan tim VOA.
Banyak orang yang setuju, banyak juga yang nggak setuju. Mungkin lah misalnya utangnya akeh ya setuju-setuju aja. Nah, sebenarnya kita harus kini punya cerita-cerita lain soal kehidupan di Amerika Serikat, tapi sakwise sing siji. Neneng, nek mburi iku dulur ya. Itu kono kayak gedung Departemen Pendidikan, tapi Yeah. pas mburi iki kayak monumen untuk memperingati Presiden Amerika Serikat dan mantan panglima perang sekutu dulu zaman Perang Dunia Kedua itu Eisenhower, Jenderal Eisenhower ya. Memang selain gedung pemerintahan banyak juga monumen di daerah ini. Jenenge DC ki pabrik monumen yang ngusin DC ki ewonan mungkin Amerika ki jenisnya omong pengamat politik Amerika Ben Anderson ini ngomong Indonesia ki negara monumen lah. Amerika malah nurun kok kene gak kayak monumen iki. Setiap perempatan itu ono. Terutama DC ku Iya. taman-taman cilik-cilik ono monumen. Nah, ngomong-ngomong soal pembangunan monumen itu banyak aturan ya, Cak ya. Pembangunan monumen ini kan aturannya suwe pol ya. Wes terus guys kudu ngene Amerika emang secara ngono. Sementara nek negara-negara lain mungkin demi atas nama pembangunan ning wes cepet-cepet contohnya kayak nang sebagai nek daerah Indonesia atau nek India kayak ngono. Nek daerah New Delhi kota gede iku kan yo ono utane, ono alas, tapi yo wis selera dijare nek aturan iku iso bangun alasnya soal entek iku. Makanya ono hutan sing terkenal yang daerah kono jenenge Manggar Bani. Manggar kan kayak sampeyan ngerti klopo iku lho, manggar. Nah, iku nek kono berusaha diperjuangkan sampai aktivis lingkungan supaya tetap dilestarikan lan ngajak arek-arek sekolah kono supaya duwe kesadaran jadi tahu cinta. Tak kenal maka tak sayang. Tahu tak ceritane? Setiap minggu pagi, anak-anak sekolah dari desa dan juga kota sekitar datang ke hutan Manggar Bani di negara bagian Haryana untuk melihat kupu-kupu dan burung dan belajar tentang pepohonan serta teknik-teknik pelestarian alam. We should not harm plants and animals. We should grow plants, increase forest cover, and not make buildings everywhere. Menyelamatkan 270 hektar hutan di ambang kawasan usaha yang sedang berkembang pesat di dekat New Delhi ini tidak mudah. Hanya setelah warga lokal dan pertarungan di pengadilan 5 tahun lalu, pemerintah melarang pembangunan di hutan yang dulu diincar pengembang. Untuk beberapa generasi, warga desa menganggap hutan manggar itu sakral. Tidak seorang pun menebang pohon. Namun saat menjadi sorotan, mereka tahu bahwa hutan ini juga berfungsi penting dalam ekosistem. Development is necessary, but we need to set limits. It does not mean that one generation uses up all resources and leaves the next generation scrambling to find them. रिसोर्स को यूज करना है तो ये रिसोर्स ऐसी चीज नहीं है कि इसको एक जनरेशन जो है वो खा के खत्म करे, अगली जनरेशन कहीं और से जाके ढूंढेगी. Untuk anak-anak yang tinggal di sekitar salah satu kota paling tercemar di dunia, konsepnya mudah dipahami. The main thing we need is oxygen, so they provide it. जंगल की अहमियत है मैम, जंगल में जो जीव The creatures in the jungle help us to stay alive. Being interdependent is nature's का rule. कानून होता है, एक जीव दूसरे जीव को खाता है, वैसे में हमारा भी एक कानून है. Manggar Bani telah menjadi simbol pertarungan antara urbanisasi dan konservasi. Aktivis lingkungan mengatakan hutan seperti ini perlu perlindungan segera. Cities and citizens in urban areas also need access to green space. They also need water, they need clean air. So all of these functions are provided by these big patches of forest which are in and around cities. And if you actually protect this and then develop in the other part, the city that you get will be a much happier and ecologically secure place. Para siswa telah menguasai teknik pelestarian sederhana, yang lain belajar menghargai alam. We put stones to create a small dam so that the soil does not run off. That will save the trees. The trees, the birds, the butterflies, they are so beautiful. I want to see more of them. Kesadaran lingkungan yang berkembang dalam diri anak-anak ini
akan bermanfaat jangka panjang. I hope कि आगे ये 5-10 साल के बाद में जो है I hope after 5 or 10 years, when this generation becomes the decision makers, they will play an important role in conserving manggar. Itu memang penting, tapi ada yang masih prihatin karena kawasan ini belum dinyatakan sebagai hutan lindung. Suatu langkah untuk memastikan hutan ini tidak akan dirusak. Dari New Delhi, India, tim VOA. Gerimis sing dulur, tapi nggak apa-apa lah karena wingi iki panas. Jan wis ngentang-ngentang saiki kudanan sithik gerimis ra apa pilek engko ya ditambani obat lah. Wis apa-apa iki. Nah, dan sini kita punya cerita soal diaspora di Amerika, tapi sawise sing siji iki. Dulur, isih nek jagungan warung VOA ya. Ngiup sithik iki nek sore pohon Mas ya isih. Saya teles sithik lah apa lah separuh paling tidak ketutupan karo godhong ya. Tapi memang kita tadi kan kita mau ngomongin soal diaspora di Amerika Serikat ya, Cak ya. Menarik kalau diaspora Indonesia di Amerika Serikat itu sampean ngomongnya apa? Akeh nang dindi. Nah, ini jumlahnya kalau 150 sampai 200.000 lah. Berkono sing didaftar ana sing ora ya, daftar KBRI atau perwakilan Indonesia ya. Tapi sing paling akeh nek nggon California, nek nggon daerah DC dan area ini ono sekitar 5.000. Pantai-pantai ngono kuwi ya. Biasanya memang lebih ramai dengan imigran. Iya. Nah, tengah-tengah ya ono siji loro sing mungkin kawin karo wong Amerika, kegelem jan ning kampung Amerika lho uripe lho. Adol ora ado kidul bojo kangelan. Nah, kuwi demi bucin. Budak cinta. Nah, ngomong-ngomong soal profesinya juga macam-macam ya. Dan hobinya juga bermacam-macam ya, Cak ya. Hobi macam-macam, ono sing hobi nangis, ono sing hobi guyu. Hobi kok nangis sampeyan iki apa? Ono sing hobine iku numpak sepeda. Numpak sepeda tapi iki khusus ya. Berkok dhek berkebutuhan khusus. Jadi kaki niku diamputasi ning, tapi semangat tetap jadi penggowes. Wah, luar biasa. Tonton dulu. Kadang dalam kehidupan kita take it for granted untuk sesuatu yang misalnya kita bisa berjalan normal. Kehilangan satu kaki tak membuat Suryanto Suraji menyerah dan putus asa. Diaspora Indonesia yang tinggal di Danville, California ini bahkan kembali menekuni hobinya bersepeda dengan serius setelah kaki kanannya diamputasi. Saya 2 kali cancer survivor. Cancer saya, cancer yang ganas. Menyerang kaki kanan saya, paha kanan saya. Suryanto terkena kanker tahun 2006 dan 2009. Setelah menjalani operasi kemoterapi dan radiasi yang agresif, ia pun dinyatakan sembuh. Tapi sayangnya kira-kira 2017, ketika pada waktu itu saya sedang berjalan, lagi hiking, jalan normal, mendadak saya ngerasa kaki saya kaku, lalu kemudian saya rasa tidak bisa merasakan kaki saya, lalu kemudian saya dengar ada bunyi krek kayak begitu. Spontaneous fracture ternyata. Ia kemudian harus menjalani 10 kali operasi, mempertahankan kaki kanannya yang retak karena efek jangka panjang pengobatan kanker. Saat menjalani proses penyembuhan kakinya, arsitek lulusan Institut Teknologi Bandung ini kembali menekuni hobi fotografi yang mulai dilakoni sejak SMA. Ini foto bison di Yellowstone National Park. Saya senang sekali jalan di malam hari, motret bintang, dan sebagainya. Karena pada saat yang sepi, lalu kemudian hening seperti itu, saya merasa saya dekat sekali dengan Tuhan. Periode di mana saya sangat butuhkan, karena pada waktu itu saya banyak depres karena operasi-operasi yang harus saya lakukan, recovery yang tidak mudah dan lain sebagainya. Karena tidak bekerja selama proses pengobatan, dengan latar belakang arsiteknya, Suryanto memanfaatkan waktu mewujudkan ide-ide kreatif, membuat karya seni memakai tutup botol gabus. Wayang kulit menjadi aspirasi buat saya untuk membuat salah satu wine cock art yang terlihat seperti ini. Sampai akhirnya ketika bulan Maret 2020 saya kena infeksi yang sangat parah. Saya harus masuk emergency, lalu kemudian pada waktu itu ahli bedah masih mau mencoba menyelamatkan kaki saya, tapi waktu itu saya bilang sama ahli bedah saya,
kita sudah berusaha melakukan yang terbaik selama 3 tahun, sudah waktunya untuk me-let go kaki ini, supaya saya bisa move on dengan kehidupan saya. Setelah sembuh, Suryanto terinspirasi untuk kembali bersepeda. Suryanto kemudian bergabung dengan kelompok Go West Indo SF yang membantu meningkatkan semangatnya untuk rutin bersepeda. Jangan berhenti dengan kekurangan yang ada, tetapi mari kita bersama-sama membantu untuk lebih maju lagi bersama. Kehilangan kaki yang sudah menemani selama hampir 50 tahun memang tak mudah bagi Suryanto. Tapi dengan dukungan keluarga dan teman, ia mampu bangkit kembali, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi itu membuat kita nambah semangat dan motivasi. Karena dia aja bisa bersepeda dan kuat. Kita yang normal seharusnya lebih bisa dari dia. Saya bersyukur setiap yang telah saya alami dalam kehidupan saya, baik itu yang baik dan buruk. Saya yakin dan percaya jalan kehidupan saya Tuhan sudah atur. Tinggal bagaimana kita melihat kehidupan kita bisa melihat itu sebagai sesuatu yang negatif atau sesuatu yang positif. Dari San Francisco, California, Andri Tambunan, Zulfian Bakar, Nia Iman Santoso, VOA. Nah, dulu habis gini kita mau belajar bahasa Inggris nonton jaket neko-neko, tapi sakwise sing siji. Atau aku emang dulu memang tak rasani kok ketok emang ini, tapi mungkin maknanya itu lebih dari sekedarnya bangunan ya. Iya, sampean niku jangan hanya menatap. Mergo ini kenyataan sing wujud ya, sing fisik ya. Tapi emang suwe bangun iki terus mau ngene tok biayane 10 juta luwih nih. Lah tinggi nek bangun Indonesia Mbak dadi ora ngerti ya. Tapi memang peringatan-peringatan di Amerika Serikat itu dianggap penting dan sakral ya, Cak ya. Karena sebagai bagian dari menunjukkan sejarah dan bagian integrasi dari sejarah. Mungkin kadang-kadang misalnya sampean mungkin nggak ada hubungannya sih sajane iki, cuma sampean mosok ngerti Presiden Dwight Eisenhower iku apa jasane ngono lho. Memang wong Amerika mungkin gampang lali wong iku. Jadi delekne terus kuwi lho. Mbuh sing elek, mbuh sing apik, tapi rata-rata sing apik ya. Jadi sing delekne iki tahu berjasa yang Amerikanisme jas merah. Lerek Eisenhower mungkin Jerman Nazi menang nguasai Eropa, nguasai dunia mungkin loh ya. Ya, nah itu jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Apa? Don't forget history. Wah, sangat ngono sampean. Ngene, tonton English in a minute. Welcome to English in a Minute. Dogs are popular pets in the US. So, what could this expression mean? It sounds just terrible. Let's listen. Dog eat dog. The media industry is so competitive. I know, but these days, so many industries are. It's really just a dog-eat-dog world. I want to work in a place that is the opposite of dog-eat-dog. You know, warm and fuzzy. Me too. Maybe we could raise sheep and make wool sweaters. Dog-eat-dog describes a situation where people will do anything to be successful. They do not care if they have to hurt other people in the process. The expression comes from the Latin saying, "A dog does not eat another dog." And that's English in a Minute. Dulur. Gilirane jagat neko-neko. Sampeyan jago main catur lan slulup nok banyu. Kapan-kapan melok ae kejuaraan dunia catur ambek slulup sing taun iki dianakno nang London, Inggris. Papan catur disereh nang dasar kolam, pemain sing giliran main kudu slulup ambek nahan nafas sadurunge ngobahno bidak catur. Ana 10 peserta sing melok kejuaraan iki lan jarene main catur nang jero banyu luwih angel soalnya kudu mikir campur nahan nafas. Apa meneh asupan oksigen nang otak berkurang lan ya gerakan iso dadi lambat. Lek luwih penak sing melok bakal sak kampung iku rek. Isih ora sangkut paute ambek banyu nang Swiss kapan kae dianakno kejuaraan rugby sing lapangane kemampul nang banyu.
Lapangan Kemang iki nang Danau Jenewa, lan ana 20 tim sing bertanding nang kejuaraan iki. Supaya iso nyetak gol, pemain kudu ambyur nang banyu lewat gawange musuh. Lagi sing main kudu dipilih sing masa kecilnya kurang bahagia ya lur. Tim insinyur biomedis nang Australia kasil ngembangno kain sing dicampur ambek otot buatan. Kain iki dienggo bahan gawe model kupu-kupu lan kembang. Para peneliti ngomong lek kain pinter iki bakal akeh gunane lek wis siap diproduksi. Contohnya iso nggo klambi sing iso mijet tangan kesleo utawa boyok kecetet. Salene kuwi ya iso nggo gawe robot sing iso digunakno nggo upaya penyelamatan bencana. Lah iki iso marakno tukang pijet deg-degan lur. Aku memang sepakat nih jenis sejarah atau generasi 6 ini ora delik nih tentang sejarah perjalanan bangsa. Iso lali terus ora duwe haluan. Mari ngono mulang maneh. Lah iya. Diulang maneh salahnya. Tapi saya kira sejarah iki saya zaman digital nih. Iso disimpen nang handphone, disimpen nang dunia digital. Tapi mungkin yo perlu juga ya di wujudno secara fisik ini ki yo. Bener. Wis setengah jam mocone sampean ngomong ngalor ngidul mau bab ono masalah utang, masalah pelestarian lingkungan yang cilik-cilik di India. Terus ono cerita diaspora Indonesia mesti seneng ngomong ya. Wong Indonesia nang Amerika nek sing ngono kuwi macam-macam ngono ya. Lek misalnya sampean duwe pertanyaan atau punya saran pengen tahu cerita apa sing ono ning Amerika, langsung aja dulur kirim email ke warung@voanews.com. Utawa nek nggon Facebook kata kuncine warung VOA. Teko wonten sisi aku Cak Supri. Aku nang sini. Nyuwun dulur.